Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu algoritma dan pemrograman komputer Bapak Rio Ansari yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi PJBL kami. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengambil judul PJBL Simulasi Fisika Optik. Perkenalkan anggota kami yang pertama ada saya sendiri Aulia Aska. Bersama rekan-rekan saya yang pertama ada Khairul Anissa, Elsa Adira, Nurul Nadia, dan juga Nahdlatul Zakiyah. Baiklah, untuk tidak memperlama, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Khairul Anissa. Kepada Khairul Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu adanya dalam pseudotype ada import Tinker, Azteca, Tinker berfungsi sebagai library untuk membuat aplikasi GUI, Figur Canva TK AGG berfungsi sebagai bucket untuk menyematkan gambar matplotlib ke dalam aplikasi Tinker. Selanjutnya yaitu Figure yang berfungsi untuk membuat wadah atau kontainer untuk grafik yang akan digambarkan. Selanjutnya ada NumPy yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika kompleks dan efisien pada array. Selanjutnya yaitu ada nplinspad min panjang underscore garis per 2 panjang per underscore garis per 2 1000 yang berfungsi sebagai membuat array satu dimensi dengan 1000 array yang secara merata tersebar antara min panjang underscore garis per 2 hingga panjang underscore garis per 2. Ini mewakili sumbu X dari titik di sepanjang panjang underscore garis. Selanjutnya ada np titik sin 2 kali n6p titik p kali x per jarak underscore fokus yang berfungsi sebagai membuat array yang merepresentasikan sinus daripada setiap titik x. Ini mewakili pola gelombang cahaya pada sumbu x. Selanjutnya ada for underscore in range dalam kurung jumlah underscore sinar min 1 yang berfungsi untuk menambah gelombang sinusoidal tambahan ke pola gelombang cahaya. Selanjutnya Y plus sama dengan NP titik sin dalam kurung N2 kali NP Pi kali X per jarak underscore fokus. Pada setiap iterasi loop, gelombang sinusoida tambahan ditambahkan ke array Y. Ini menciptakan efek interferensi atau penambahan amplitudo dari gelombang-gelombang sinusoida yang berbeda. Selanjutnya, return X, Y untuk mengembalikan dua array, yaitu array X yang berisi posisi titik yang pada sumbu X dan array Y yang berisi amplitudo gelombang cahaya pada setiap posisi X. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairul Anissa yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nahdlatul Zakiyah. Kepada Nahdlatul Zakiyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu untuk pseudocode-nya kami menggunakan dev, di mana di sini adalah dev update underscore grafik. Di sini terdapat jarak fokus, di mana itu sama dengan kami menggunakan float, entry, jarak fokus, get. Itu gunanya adalah mengambil nilai yang dimasukkan melalui get dengan nama entry underscore jarak underscore fokus, di mana mungkin suatu input failed dan mengkonversinya menjadi float.
Selanjutnya itu panjang garis. Itu tuh sama seperti langkah pertama, tetapi untuk widget dengan namanya yaitu kita ubah menjadi panjang garis. Selanjutnya yaitu ada jumlah sinar. Itu kami menggunakan in, yang mana itu gunanya yaitu mengambil nilai dari widget dengan nama entry underscore jumlah underscore sinar dan mengonversinya dengan integer. Lalu x, y untuk simulasi optiknya. Ia akan memanggil suatu fungsi simulasi optik dengan 3 parameter yang telah diambil dari input penggunanya. Selanjutnya yaitu AX titik clear, ya, yang digunakan fungsinya yaitu menghapus semua konten yang ada di X ataupun sumbu sebelum menggambar yang baru. AX plot X, Y itu adalah menggambar plot garis menggunakan data X dan Y pada akses. Lalu AX titik set X label yaitu memberikan label sumbu X dengan teks posisi. Sedangkan untuk Y labelnya itu memberikan label sumbu Y dengan intensitas. Dan untuk judulnya yaitu memberikan judul plot dengan teks simulasi fisika optik. Dan terakhir yaitu ada canvas titik draw yang mana ini merupakan untuk menggambar ulang kanvas yang mungkin merupakan elemen grafik tempat plot ditampilkan. Sehingga nanti dapat dari pseudocode tersebut akan didapatkan bentuk keluarannya seperti yang tertera pada gambar di sampingnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naratul Zakiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa Adira. Kepada Elsa Adira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk menjelaskan. Nah, terlihat pada screen pseudocode yang digunakan pada program ini, dan hasil keluarannya bisa dilihat pada grafik simulasi fisika optik tersebut dengan posisi dan intensitasnya. Slide berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pseudocode yang digunakan, yaitu yang pertama ada root. Root ini membuat instance dari kelas TK untuk membuat main window atau root window dari aplikasi. Selanjutnya ada root title atau simulasi fisika optik, yaitu memberikan judul atau title pada main window-nya. Selanjutnya ada label jarak fokus, membuat label dengan teks jarak fokus dan menempatkannya di main window. Selanjutnya ada label jarak fokus grid row 0, column 0, mengatur posisi label jarak fokus pada grid layout di baris 0 dan kolom 0. Selanjutnya ada entry jarak fokus, TK entry atau root, membuat input entry kotak input untuk jarak fokus. Selanjutnya ada entry jarak fokus grid row 0, kolom 1, mengatur posisi entry jarak fokus pada grid layout di baris 0 dan kolom 1. Nah, yang selanjutnya ada untuk teks panjang garis, membuat label dengan teks panjang garis dan menempatkannya di main window. Nah, yang selanjutnya ada label panjang garis grid row 1, column 0, mengatur posisi label panjang garis pada grid layout di baris 1 dan kolom 0. Yang selanjutnya ada untuk TK entry root, membuat input entry untuk panjang garis. Selanjutnya ada entry panjang garis grid row 1, kolom 1, mengatur posisi entry panjang pada grid layout di baris 1. Selanjutnya ada untuk label jumlah sinar, TK label root text jumlah sinar. Membuat label dengan teks jumlah sinar dan menempatkannya di main window. Selanjutnya ada untuk label jumlah sinar grid row 2, column 0, mengatur posisi label jumlah sinar pada grid layout di baris 2 dan kolom 0. Dan entry jumlah sinar untuk TK entry root, membuat input entry untuk jumlah sinar. Nah, yang terakhir ada entry jumlah sinar grid row 2, column 1, mengatur posisi entry jumlah sinarnya pada grid layout di baris 2 dan kolom 1. Sekian saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa Adira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Nadia. Kepada Nurul Nadia, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang procedure code yang kami gunakan, eh, yaitu tentang tombol perbarui sama dengan tiket button dalam kurung root text perbarui grafik, komen sama dengan update grafik, yaitu tentang membuat tombol dengan teks perbarui grafik dan menetapkan fungsi update grafik sebagai callback function ketika tombol ditekan. Selanjutnya ada tombol perbarui grid dalam kurung row sama dengan 3, kolom sama dengan 0, dan kolom span sama dengan 2, yaitu mengatur posisi tombol perbarui pada grid layout di baris 3, kolom 0. Kolom 0 dan meluas ke kolom 1 dengan menggunakan kolom span sama dengan 2. Selanjutnya yaitu ada sama dengan figur dalam kurung fix size 6,4 dan DPI-nya 100, yaitu membuat objek figur untuk menampung grafik dengan ukuran 6x4 inci dan resolusi 100 dpi. Selanjutnya itu ada EX sama dengan fix add subplot 111, yaitu menambahkan subplot ke dalam objek figur. Angka 11 menunjukkan satu baris, satu kolom, dan subplot pertama. Selanjutnya itu ada kanvas sama dengan figur kanvas TK EGG sama dengan dalam kurung fix master sama dengan root, yaitu membuat objek figur kanvas TK EGG yang terkait dengan objek figur dan menetapkan main window sebagai master. Selanjutnya yaitu ada kanvas widget, kanvas get tiki widget dalam kurung itu mendapatkan widget skincare dari objek figur kanvas tiki ig. Selanjutnya yaitu ada kanvas underscore widget grid dalam kurung ada dalam kurung row sama dengan 4, kolom sama dengan 0, kolom and span sama dengan 2, itu mengatur posisi kanvas widget pada grid layout di baris 4, kolom 0, dan meluas ke kolom 1, yaitu menggunakan dalam kurung menggunakan kolom and span sama dengan 2. Selanjutnya adalah ada root main loop, yaitu memulai main loop skincare untuk menampilkan GUI dan menunggu input dari pengguna. Program akan berjalan terus sampai jendela ditutup. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Nadia, Naratul Zakia, Elsa Adira, dan juga Hairul Anissa yang telah menyampaikan materi. Demikianlah presentasi PJBL dari kelompok 5 tentang simulasi fisika optik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.